Halo Gensut, selamat datang di Kabar Unsut, kabar seputar Universitas Jenderal Sudirman. Mau tahu apa yang paling baru di Universitas Jenderal Sudirman? Ikuti perbincangan bersama saya Dian Bestari di Kabar Unsut terkait dengan program studi baru yang ada di Unsut. Teman-teman Gensut, bersama saya sudah hadir Mas Dian Bayu Firmansyah dari program studi pendidikan bahasa Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Sudirman. Apa kabar Mas Bayu? Alhamdulillah sehat Bu Dian. Sehat ya, cerah hari ini. Oke Mas Bayu, hari ini kita mau ngobrol terkait dengan program studi baru nih, pendidikan bahasa Jepang. Di FIB sudah banyak prodi sastra dan pendidikan juga sebelumnya ya. Ada sastra Inggris, kemudian Jepang, kemudian ada Mandarin, ada pendidikan juga, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia ya. Kenapa kemudian Fakultas Ilmu Budaya ini membuka prodi baru pendidikan bahasa Jepang? Boleh di-share Mas, kenapa? Jadi asal mula kenapa munculnya prodi pendidikan bahasa Jepang ini ada 3 alasan utama sebetulnya ya. Jadi alasan utama yang pertama yaitu pembelajar bahasa Jepang ini menurut survei gitu ya dari The Japan Foundation Jakarta itu di seluruh dunia itu kita menduduki peringkat kedua Bu Dian. Ya, pembelajarnya itu jadi 3 besar di dunia itu ada Cina, Indonesia, dan Korea. Wah, luar biasa ya. Nah, cuman ini dari 3 besar tersebut gitu ya. Secara institusi itu sebetulnya di 3 negara tersebut hampir berimbang. Ada sekitar 2.900-2.800 institusi yang menyelenggarakan pendidikan bahasa Jepang, tapi dari segi jumlah SDM atau tenaga pengajar pendidikan bahasa Jepangnya itu agak timpang di Indonesia gitu ya. Ketika di Cina dan Korea itu pengajarnya itu ya masih agak berimbang, di Indonesia itu cukup jauh jumlahnya. Nah, ini yang kita coba untuk istilahnya menyuplai gitu ya tenaga-tenaga pendidik Jepang yang untuk memenuhi kebutuhan tersebut gitu. Oke. Jadi mungkin bisa di-share nih tadi yang menyambung yang disampaikan Mas Bayu. Artinya ada perbedaan ya antara prodi sastra Jepang dengan prodi pendidikan bahasa Jepang. Mungkin bisa dideskripsikan lebih banyak supaya teman-teman Gensut ini paham sebelum nanti milih prodi nih mau milih sastra Jepang atau pendidikan bahasa Jepang gitu. Jadi memang perbedaan mendasarnya itu yang pertama kalau dari prodi pendidikan bahasa Jepang itu tentu dari namanya pendidikan gitu ya. Kita ini tentu mencetak guru atau tenaga pendidik gitu ya. Kalau di sastra Jepang itu lebih fokus ke bahasa sastra gitu ya, mengapresiasi karya sastra dan lain sebagainya. Nah, kalau di kita ini nantinya selain tentunya keterampilan bahasa Jepang, yang 4 keterampilan bahasa Jepang, berbicara, menyimak, menulis dan lain sebagainya, itu kita juga akan istilahnya mendidik mahasiswa itu untuk menjadi guru yang profesional. Dengan cara yaitu nantinya melalui mata kuliah yang mengajarkan tentang bagaimana sih merencanakan pembelajaran gitu ya. Kurikulum dan lain sebagainya. Kalau boleh saya underline fokusnya karena judulnya pendidikan. Sama seperti prodi pendidikan lainnya. Mungkin fokusnya lebih pada mencetak tenaga pengajar begitu ya. Nah, kalau di pendidikan bahasa Jepang di Unsut ini nantinya kemudian kurikulum atau model pembelajaran kemudian mata kuliah kira-kira yang akan didapatkan itu apa aja Mas? Mata kuliahnya yang pertama tadi untuk peningkatan keterampilan bahasa Jepang, 4 keterampilannya itu yang ada berbicara, menulis, lalu menyimak gitu ya. Selain itu juga ada teori-teori pedagogik gitu ya, seperti pembuatan silabus, RPP dan lain sebagainya, dan juga ditambah dengan karena prodi kami ini keunggulannya itu kita ingin mencetak edupreneurship gitu ya. Edupreneurship ini kita ingin coba menciptakan guru-guru yang tidak hanya bekerja di lembaga formal gitu ya, di sekolah atau di universitas, tapi juga menciptakan guru-guru yang bisa menjadi konten kreator pembelajaran bahasa Jepang gitu ya. Jadinya nanti akan ada
materi-materi kuliah yang seputar materinya itu tentang pembuatan aplikasi pembelajaran, konten pembelajaran dan lain sebagainya. Oh, luar biasa. Ini kayaknya kekinian banget ya, betul, Mas Bayu. Betul. Ini membawa saya pada pertanyaan sebetulnya nantinya yang pertama nih prospek lulusan, karena kalau kita mau kuliah tentunya kita udah ada bayangan kira-kira kita pengen jadi apa gitu kan ya. Tadi kalau meskipun pendidikan guru sudah pasti akan mencetak tenaga pengajar, tapi barangkali ada prospek lulusan lain tadi yang disampaikan, mungkin bisa lebih diperjelas Mas Dian. Ya, tadi tentunya yang utama ya kita akan menciptakan guru ya untuk menyuplai kekurangan tersebut. Yang kedua tadi kekhasan dari prodi ini yaitu ya kita akan di bidang edupreneurship, yaitu tadi kita coba ciptakan konten kreator pembelajaran bahasa Jepang. Konten kreator pembelajaran bahasa Jepang. Betul. Kira-kira nanti bagaimana tuh Mas implementasinya kalau jadi konten kreator pembelajaran bahasa Jepang? Jadi saat ini itu ada kecenderungan ini Bu Dian. Jadi kecenderungan pembelajaran bahasa Jepang itu sekarang lebih banyak di online dan otodidak. Nah itu mereka sekarang itu istilahnya bahasa Jepang itu kalau dulu jadi kemampuan utama untuk bisa bekerja di Jepang, sekarang itu cuman jadi kompetensi pendukung. Jadi skill seperti IT itu yang dibutuhkan di Jepang, bahasa Jepangnya itu yang istilahnya pendukung. Sehingga mereka itu di lembaga formal mempelajari yang bidang utamanya. Nah bahasa Jepang itu mereka rata-rata di online itu bukan. Nah cuman yang kami perhatikan itu kan saat ini kita lihat yang sudah membuat konten pembelajaran itu rata-rata misalkan dulunya pernah bekerja di Jepang atau belajar di Jepang tapi tidak mendalam secara ilmunya gitu ya. Sehingga secara teoritis mungkin ya ada kekhawatiran kurang mendalam dan mungkin agak menyesatkan gitu ya. Jadi ini menarik ya teman-teman Gensut. Jadi prodi pendidikan bahasa Jepang ini ada pembelajaran yang ditawarkan atau mata kuliahnya itu mengarah pada kemampuan untuk menjadi konten kreator berbasis bahasa Jepang gitu. Betul. Saya jadi ingat beberapa waktu lalu ada yang viral tuh Mas di TikTok. Ada apa namanya? Yang Alfamart itu ya. Iya, ada pegawai Indomaret yang mampu berbahasa Jepang secara fluent gitu ya. Ini menarik. Jadi artinya nanti di prodi pendidikan bahasa Jepang tidak saja diajarkan bagaimana menjadi tenaga pendidik bahasa Jepang semata, tapi dilengkapi dengan kemampuan untuk mengaplikasikan teknologi sebagai medianya begitu mungkin ya. Luar biasa. Ini mungkin kekhasan yang dimiliki oleh prodi pendidikan bahasa Jepang atau gimana Mas? Ya, selama ini kami mengamati memang belum ada ya yang mendeklar bahwa istilahnya kami membuka pendidikan bahasa Jepang untuk konten kreator gitu ya. Ya mungkin di universitas lain mereka betul menciptakan guru gitu ya dan mungkin bisa sebagai konten kreator. Tapi kan untuk jadi konten kreator juga perlu dilatih gitu ya secara teoritis dan lain sebagainya. Nah ini yang coba kita bekali. Ketika di yang lain mereka yang mungkin hanya secara pedagogik dan pendidikan bahasa Jepangnya. Nah di sini kita coba bekali dengan memanggil praktisi gitu ya. Juga mitra-mitra kami yang memang bergerak di bidang itu untuk nantinya memberikan soft skill dan hard skill tersebut kepada mahasiswa-mahasiswa kami gitu. Mungkin implementasinya boleh dijelaskan sedikit aja, kira-kira mata kuliah yang kemudian mendukung kemampuan untuk menjadi konten kreator pendidikan bahasa Jepang tuh kira-kira apa aja Mas? Di kami itu ada beberapa mata kuliah seperti aplikasi pembelajaran bahasa Jepang, lalu juga ada yang multimedia pembelajaran bahasa Jepang gitu ya. Dan juga kami memasukkan juga ada mata kuliah public speaking gitu ya. Itu ya mungkin walaupun tidak terlalu mendalam tapi ya itu jadi dasar-dasar untuk pengembangan skill mahasiswa ke arah situ gitu. Artinya nanti kemudian banyak praktek yang mengarah pada kemampuan untuk menggunakan media digital nantinya ya, luar biasa. Ini menarik. Saya baru pernah dengar juga Mas bahwa kemampuan untuk mengajarkan bahasa Jepang diverbalkan dalam sebuah kurikulum ini menarik. Mungkin bisa dijadikan insight untuk teman-teman nih Gensut untuk lebih mempelajari kayak apa kuliah di pendidikan bahasa Jepang Unsut.
Baik, Mas, mungkin terakhir ke depan, rencana ke depan dengan pengembangan prodi pendidikan bahasa Jepang ini kira-kira apa? Karena tentunya untuk fasilitas pembelajaran sudah melekat di fakultas ya, memang sudah dilengkapi karena sudah lama berdiri. Kalau pengembangan ke depan bagaimana, Mas? Pengembangan ke depan itu kami rencananya saat ini memang betul sudah ada sastra Jepang gitu yang duluan ada di Unsud, tapi saat ini yang jadi ya menurut kami yang jadi masalah itu kami belum memiliki tenaga native speaker. Native speaker yang biasanya bisa memotivasi mahasiswa dan juga menanamkan ya nilai-nilai kejepangan lebih dalam ya. Itu salah satu pengembangan yang akan coba kami istilahnya melakukan pengadaan lah dengan mitra kami untuk mendatangkan volunteer native speaker tersebut gitu ya. Apakah untuk ke depan misalnya kerjasama dengan mitra nanti apa saja kira-kira program-program yang mungkin nanti ditawarkan di pendidikan bahasa Jepang yang bisa melengkapi keterampilan berbahasa Jepang ini, Mas? Saat ini kami ada mitra yang dari Hiroshima International Center gitu ya. Di situ mereka biasanya melakukan pelatihan-pelatihan, termasuk juga pelatihan JICA dan lain sebagainya. Di situ betul-betul pembelajaran teori pedagogik, pembelajaran bahasa Jepang itu diberikan di situ. Nah, kami akan coba melingkan mahasiswa itu kalau bisa, kalau prodi pendidikan itu kan ada PLP ya. Praktek mengajar di sekolah gitu ya. Nah, kami harapannya bisa memperluas kerjasama dengan mitra tersebut supaya nantinya mereka bisa mempelajari bagaimana sih cara mendesain pembelajaran itu di Jepang. Jadi mereka akan prakteknya itu di Jepang bukan di Indonesia gitu. Luar biasa. Ini terobosan yang menarik ya. Jadi teman-teman kalau belajar di prodi pendidikan bahasa Jepang ini nggak cuma belajar untuk mengajar di Indonesia, tapi juga dengan model pembelajaran di Jepang gitu ya. Ini luar biasa. Mas Bayu mungkin nanti bisa di-share lebih lanjut melalui media-media informasi Unsud tentang pendidikan prodi bahasa Jepang. Terima kasih waktunya Mas Bayu, mudah-mudahan memberikan banyak insight untuk teman-teman Gensud yang sedang galau memilih program studi apa untuk melanjutkan pendidikan tingginya. Teman-teman, untuk informasi lebih lanjut terkait dengan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman, terus ikuti informasi kami melalui website di spmb.unsud.acid atau akses setiap harinya update informasi di media sosial kami. Terima kasih waktunya Mas Bayu, mudah-mudahan sukses dengan program-program dan prodi barunya. Amin. Terima kasih sudah bersama kami untuk mengikuti update seputar program studi yang baru ada di Unsud. Tunggu kami untuk update selanjutnya di Kabar Unsud.